Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku, khususnya JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Bapak Ibu keluargaku, izinkan pagi ini saya membawa renungan yang berjudul mengeluh. Saudara-saudara, salah satu kebiasaan buruk yang akan mendatangkan penderitaan dalam hidup kita adalah kebiasaan mengeluh. Saudara percaya atau tidak, saudara suka atau tidak, saya berpendapat ini adalah kebiasaan buruk yang akan mendatangkan kerugian, bahkan penderitaan dalam diri kita, yaitu sikap mengeluh. Bapak Ibu, saya percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang membuang segala keluhan, yang membuang segala sungut-sungutan di dalam hidupnya. Artinya apa, saudara? Dia tahu hidupnya punya tantangan. Dia mengerti hidupnya akan ada badai yang akan dia hadapi. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, dia percaya akan kuasa Allah, dia percaya akan pertolongan Tuhan, dan dia membuang jauh-jauh sikap mengeluh. Sehingga apa, saudara? Sehingga pada akhirnya firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Orang yang tidak mengeluh, orang yang berserah datang kepada Tuhan, maka dia punya kelegaan, dia punya kepuasan hidup, dia punya kebebasan dari setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Karena itu, saudara, pagi ini saya katakan, jangan pernah mengeluh. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kebiasaan mengeluh akan mendatangkan penderitaan? Apa dasarnya, Pak Pendeta, kalau orang yang mengeluh itu akan mendatangkan penderitaan? Yang pertama, saudara, saya mencatat, karena orang mengeluh cenderung mudah lemah dan putus asa. Saudara, ini hal penting yang harus saudara ketahui. Kalau kita mengeluh, itu akan mendatangkan penderitaan. Kenapa? Karena dengan mengeluh, orang cenderung mudah lemah dan putus asa. Bapak Ibu, mengeluh dan terus mengeluh itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lemah dan putus asa. Kita tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah. Masalah datang bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah mengucap syukur. Dia tidak pernah datang berserah kepada Allah. Yang ada adalah hati dan mulutnya mengeluh. Maka pasti pada akhirnya dia akan merasakan hati yang lemah, jiwa yang lemah, dan keputusasaan. Bapak Ibu keluargaku, jangan biarkan kelemahan dan putus asa menjadi raja dalam hidupmu. Jangan awali dengan mengeluh, tetapi mari belajar bersyukur dan berserah kepada Allah. Yang kedua, saudara, mengapa mengeluh akan mendatangkan penderitaan? Karena orang yang mengeluh cenderung emosional dengan amarah yang meledak-ledak. Saudara perhatikan baik-baik, orang yang mengeluh emosinya cepat naik. Semakin dia mengeluh, semakin dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, baik terhadap masalah, bahkan terhadap orang yang di sekitarnya. Sehingga yang dia pikirkan adalah bagaimana meluapkan emosinya. Dan ketika emosinya diluapkan, maka emosinya tak terbendung. Yang ada adalah amarah yang meledak-ledak. Bapak Ibu, hati-hati dengan mengeluh. Karena dengan mengeluh, orang cenderung emosional dengan amarah yang meledak-ledak. Yang ketiga, saudara, kenapa mengeluh mendatangkan penderitaan? Yang ketiga, karena orang yang mengeluh cenderung untuk menyalahkan orang lain. Bapak Ibu keluargaku, salah satu kebiasaan buruk yang tidak pernah kita sadari, seringkali kita tidak mau mengakui kekurangan kita. Seringkali kita tidak mengakui kesalahan kita. Kita selalu menyalahkan orang dari setiap apa yang kita hadapi. Bapak Ibu,
pada saat engkau mengeluh, maka keluhanmu dengan sikap menyalahkan orang akan berjalan bersama, sehingga engkau terus akan berpikir negatif tentang orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena itu saudara, jangan pernah mengeluh. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyalahkan orang lain tentang keadaan yang engkau hadapi. Bapak, Ibu, Saudaraku, pagi ini kita punya keyakinan bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Masalahmu tidak bisa mengalahkan pribadi Yesus kita. Kesulitanmu tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa Allah yang dahsyat. Karena itu jangan mengeluh. Belajar bersyukur, belajar berserah kepada Allah, andalkan Tuhan, dan percayalah mujizat ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.